Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai kebaktian kita malam hari ini. Kita mempersiapkan hati kita siapkan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap pikiran kita. Amin. Haleluya. Biarlah kita mau menyanjung nama Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, yang kasih setianya selalu kepada kita. Haleluya. Bersanjung Tuhan. Di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku, ku sanjung, Kau terdiri dari
Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menghilangkan Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau mengasihi Engkau dengan lebih lagi Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih atas kehidupan kami selama ini Bapa. Haleluya. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami untuk teman-teman kami yang belum hadir. Mungkin mereka masih dalam perjalanan atau mereka menghadapi segala macam rintangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan Engkau yang menghadirkan mereka tempat ini. Apapun masalah mereka apa yang Engkau yang mengatasinya. Terima kasih Bapa. Dan kami ikat, kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang mau merintangi kami dan menguji Engkau. Berikan kami hati yang lurus sukacita Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan dalam kita. Haleluya. Kita bersorak lebih lagi untuk Tuhan kita. Amin. Saya undang Bapak bagi berdiri. Haleluya.
umat-Mu ya Tuhan. Beri kami hati seperti hati Tuhan, yang boleh mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga kami boleh melangkah, kami boleh berada di dalam jalan dan kehendak Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sore ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami menghargai, kami menghormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami mengambil sikap seperti Maria, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang duduk kembali Bapak Saudaranya. Shalom, puji Tuhan. Sore malam hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan berjudul Kuatkanlah Hatimu. Sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, itu bisa mempengaruhi hati kita. Ya, sekali lagi, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, itu bisa mempengaruhi hati kita. Dan kalau hati kita terpengaruh, tentu itu akan berdampak kepada hidup kita juga. Karena hati menentukan kehidupan seseorang. Ya, saya ulang, ini kalimat yang penting. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahkan apa yang sedang terjadi, itu bisa mempengaruhi hati kita. Ya. Dan kalau hati kita terpengaruh, itu juga akan berdampak pada hidup kita. Mengapa? Karena hati kita itu menentukan hidup kita. Mari kita akan membuka Alkitab dari kitab Amsal pasal 4 di ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab, ya, akan menyenangkan hati Tuhan jikalau bukan hanya sekedar di silent, tapi juga di airplane mode. Ya, jadi tidak ada notifikasi chat atau notifikasi yang lain masuk di HP kita, tidak ada. Ya, anggap aja seperti ada di pesawat. Ya, jadi di airplane mode, benar-benar konsentrasi kita tertuju kepada firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang setuju berkata amin. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan cuma waspada, tapi segala kewaspadaan. Berarti ekstra waspada. Berarti siaga tingkat tinggi. Ya. Mengapa? Karena menjaga hati adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak orang menjaga asetnya karena dianggap asetnya penting, asetnya dijaga. Para pemuda-pemudi menjaga penampilannya karena dianggap penampilan yang penting. Ya, tidak salah sih saudara menjaga penampilan, karena kalau tidak menjaga penampilan nanti akan disangka oleh orang lain, wah ini orang yang kurang benar gitu ya. Penampilan perlu kita perhatikan, tapi itu bukan segala-galanya.
Ya. Yang paling penting, yang ekstra waspada, kewaspadaan tingkat tinggi, siaga tingkat tinggi dilakukan ketika kita menjaga hati kita. Mengapa menjaga hati dengan segala kewaspadaan, dengan ekstra waspada, dengan siaga tingkat tinggi? Dijelaskan, karena dari hati terpancar kehidupan. Dengan kata lain, hati Bapak Ibu Saudara saya itu menentukan hidup kita. Sekali lagi, hati itu menentukan hidup kita. Ya, hati yang dimaksud di sini bukanlah hati yang merupakan organ tubuh. Ya, kalau hati organ tubuh mungkin liver itu ya. Bukan itu yang dimaksud di sini. Tapi hati yang dimaksud oleh Alkitab adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Sekali lagi, pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua kita pasti punya itu, so. Punya pikiran, punya perasaan, juga punya kehendak atau kemauan. Semua orang pasti punya. Nah, itu yang Alkitab katakan sebagai hati. Ya, jadi hati di sini bukan organ tubuh hati, tapi hati di sini bicara tentang pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Nah, pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus dijaga dengan sungguh-sungguh, karena pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu sangat mempengaruhi, bahkan sangat menentukan kehidupan kita. Nah, sesuai dengan judul firman Tuhan pada sore malam ini adalah kuatkanlah hatimu. Hati yang tidak dijaga dengan baik, hati itu bisa jadi goyah. Bahkan hati itu bisa jadi lemah. Hati yang goyah membuat seseorang jadi bimbang, jadi ragu. Ya, saudara ingat Thomas, ketika Thomas dengar Tuhan Yesus mati, wah, bukan hanya Thomas, semua murid yang lain terpukul, mereka sedih, mereka juga kecewa, termasuk Thomas. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan dirinya kepada para murid, Thomas nggak ada. Rupanya waktu itu Thomas sedang punya acara yang lain. Ya, nah, sehingga terlewatkan waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas tidak ikut menyaksikan. Ya. Nah, ketika teman-teman yang lain cerita sama Thomas, kami sudah berjumpa Tuhan, kami sudah melihat Tuhan yang bangkit menampakkan diri kepada kami. Thomas berkata apa? Aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku di tangannya yang berlubang itu, aku tidak percaya. Ya. Nah, kita lihat di sini, hati Thomas goyah, hati Thomas bimbang, ragu, karena dia kecewa dengan keadaan di mana Tuhan Yesus sebagai gurunya, sebagai Tuhannya yang dipercaya, ya, itu ternyata mati. Dan kalau belum mencucukkan jari di tangan yang berlubang paku, bekas paku, tidak percaya. Hati yang goyah bisa membuat seseorang jadi bimbang, jadi ragu, bahkan mendua hati, bercabang hati. Mengapa? Karena bimbang, karena ragu, akhirnya mendua hati, bercabang hati. Hati seseorang juga bisa menjadi lemah. Hati yang lemah membuat seseorang kehilangan harapan, putus asa. Orang yang hilang harapan, orang yang putus asa karena hatinya lemah. Dia merasa, aduh percuma sudah, ya percuma aku berdoa, percuma aku percaya kepada Tuhan, percuma. Toh hidupku seperti ini, keadaanku seperti ini, tidak ada gunanya lagi aku berdoa dan percaya kepada Tuhan, sia-sia. Kehilangan harapan, putus asa. Ya. Jadi betapa penting untuk setiap kita umat Tuhan menjaga hati kita. Dalam hal ini menguatkan hati kita, supaya hati kita tidak goyah, hati kita tidak lemah. Menguatkan hati adalah sebuah keputusan yang kita buat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hendak menguatkan hati, itu
diawali dari keputusan kita. Saya mau supaya hati saya kuat. Saya tidak biarkan hati saya goyah. Saya tidak biarkan hati saya lemah. Karena kalau saya biarkan hati saya goyah, saya jadi bimbang, saya jadi ragu, bisa mendua hati, bisa bercabang hati. Kalau saya biarkan hati saya lemah, saya jadi kehilangan harapan, saya jadi putus asa. Nah, karena itu saya buat keputusan, saya tidak mau biarkan hati saya goyah. Saya tidak biarkan hati saya lemah. Saya mau supaya saya punya hati yang kuat. Karena itulah judul firman Tuhan, kuatkanlah hatimu. Nah, jadi menguatkan hati adalah keputusan yang harus kita buat. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya setelah kita membuat keputusan, aku mau supaya hatiku kuat, hatiku tidak goyah, hatiku tidak lemah, tapi tetap kuat. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana cara supaya hati kita itu kuat? Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah buat keputusan, saya mau memiliki hati yang kuat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang kuat, atau kita bisa menguatkan hati kita? Ada 3 cara yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan supaya kita bisa menguatkan hati kita, supaya kita bisa memiliki hati yang kuat. Yang pertama, berdoalah, minta supaya Roh Kudus menguatkan hati kita. Berdoa, minta supaya Roh Kudus menguatkan hati kita. Karena Roh Kudus dicurahkan atas hidup umat Tuhan untuk jadi penghibur, untuk jadi penolong, untuk memberikan kekuatan. Jadi kalau Bapak Saudara dan saya rindu supaya kita punya hati yang kuat, berdoa, Roh Kudus tolong aku, kuatkan hatiku supaya aku tidak goyah, supaya hatiku tidak lemah. Situasi, keadaan, apapun yang terjadi, berita apa yang aku dengar, peristiwa apa yang aku lihat, tidak membuat aku lemah, tidak membuat aku goyah, tapi aku boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, yang pertama, berdoalah, minta Roh Kudus menguatkan hati kita. Ini langkah yang pertama, saudara ya. Langkah yang kedua, setelah kita berdoa minta Roh Kudus menguatkan hati kita, maka langkah yang kedua, isilah hati kita, bahkan penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Seberapa banyak kita mengisi hati dengan firman Tuhan, itu akan menentukan seberapa kuat hati kita. Semakin kita banyak mengisi dengan firman Tuhan, semakin hati kita kuat. Tapi semakin kita kurang atau bahkan tidak mengisi dengan firman Tuhan, semakin hati kita itu lemah. Jadi firman Tuhan menentukan apakah membuat hati kita kuat atau lemah. Semakin banyak diisi firman, tidak ada tempat buat yang lain. Tapi kalau hati ini kosong, nah ini bisa diisi dengan hal-hal yang lain, so. Ya, yang akhirnya membuat kita jadi gampang goyah, jadi gampang lemah, jadi tidak memiliki hati yang kuat. Mengapa? Karena tidak ada firman. Jadi yang kedua, penuhilah hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan akan membangkitkan iman. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, dari mendengar firman akan timbul iman. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya suka mendengar firman, suka mengisi hati dengan firman, iman kita bangkit. Kalau iman kita bangkit, hati kita juga jadi kuat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengisi dengan firman, iman kita jadi lemah. Hati kita juga akhirnya jadi lemah juga. Tidak heran, ada yang sudah jadi anak Tuhan, tapi mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Mereka akhirnya putus asa, padahal sudah jadi anak Tuhan. Kok bisa? Kenapa? Dia tidak menjaga hatinya. Hatinya jadi lemah. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan, walaupun sudah menjadi anak Tuhan. Bahkan pelayan Tuhan pun kalau tidak menjaga hatinya juga bisa.
ya, membuat hatinya jadi lemah, akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Ya, jadi karena itu mari isi hati kita, bahkan penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, kita berkata berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara menguatkan hati kita supaya kita punya hati yang kuat di dalam Tuhan. Kalau yang pertama berdoa, minta Roh Kudus ya menguatkan hati kita. Yang kedua, penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan membangkitkan iman, menguatkan hati kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan itu disebut juga dengan firman iman. Sudah bisa baca di Roma 10 ayat yang ke-8. Ya, Roma 10 ayat yang ke-8 itu ada satu kata dikatakan firman iman. Wah, luar biasa. Bukan hanya firman Tuhan, tapi juga firman iman. Mengapa disebut firman iman? Karena firman yang bisa membangkitkan iman. Disebut firman iman. Isi, bahkan penuhi hati kita dengan firman Tuhan, dengan firman iman. Yang ketiga sekarang, bagaimana cara menguatkan hati kita supaya hati kita kuat? Yang ketiga, lebih memilih untuk mempercayai perkataan Tuhan atau firman Tuhan daripada perkataan manusia. Sekali lagi, lebih memilih untuk mempercayai perkataan Tuhan atau firman Tuhan daripada perkataan manusia. Dalam hidup ini bukankah Bapak Ibu Saudara sering mendengar ya ucapan, input, nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Nah, tidak semua ucapan itu membangun. Tidak semua ucapan itu benar. Tidak semua ucapan itu sesuai dengan firman Tuhan. Betul atau tidak? Betul. Ya betul. Karena tidak semua orang punya atau mengerti firman Tuhan. Dia ketika dia memberikan nasihat, dia memberikan input atau masukan, belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Saudara mendengar nasihat, masukan, ya, input ya dari orang di sekitar kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mana yang kita pilih? Lebih dengar, lebih percaya kepada kata manusia, atau lebih percaya kepada kata Tuhan, firman Tuhan? Ya, satu ayat berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Ya, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu selalu benar. Nah, kalau kita lebih memilih untuk mempercayai perkataan manusia, rugi. Hati kita jadi goyah, hati kita jadi lemah. Ya, apalagi dengar berita-berita, ya, ini hari-hari ini kan juga mungkin Bapak Ibu Saudara dengar berita-berita. Ya, sekarang penyebaran berita itu cepat, so. Dulu cuma mungkin hanya melihat di televisi, mendengar di televisi, ya. Tapi sekarang kalau menyebarkan berita itu, wah, cepat sekali, so. Cuma dalam hitungan detik itu berita bisa disampaikan ke seluruh penjuru dunia lewat media sosial, ya kan? Wah, ini sekarang jadi kemajuan teknologi luar biasa, so. Ya, di satu sisi memang membuat hal-hal itu cepat diketahui, hal-hal cepat terupdate. Tapi di sisi yang lain, kalau berita itu belum tentu benar, juga cepat nyampe, so. Hoax itu juga cepat nyampe. Perkataan yang belum tentu benar juga cepat nyampe. Nah, kita kalau nggak kritis, kita kalau nggak selektif, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar bisa membuat hati kita jadi lemah, goyah. Ya, jadi karena itu ketika kita lihat, ketika kita dengar, ya, apa yang disampaikan oleh orang lain di sekitar kita, ya, cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau cocok dengan firman Tuhan, ya harus dipercaya, so. Karena firman Tuhan adalah kebenaran
tertinggi. Tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus memilih. Katakan, aku lebih percaya kepada apa yang Tuhan katakan daripada apa yang dikatakan manusia. Ya. Nah, karena itu kita pun kalau mengucapkan sesuatu, bagus saudara juga mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang membangun. Ada ayatnya, kita lihat sebentar ya. Efesus pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, di bagian Alkitab yang lain dikatakan jangan ada ucapan sia-sia yang keluar dari ucapan. Karena setiap apa yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, ayat ini bilang jangan ada perkataan kotor. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Tuhan ingatkan supaya Bapak Ibu Saudara juga demikian, bersama dengan saya kita belajar. Ya, jadi kalau mengucapkan sesuatu ataupun sekarang memang tidak berucap tapi kirim. Nah, ini ya, kirim lewat medsos. Nah, pakailah hal-hal yang baik untuk membangun. Jangan yang negatif. Ya, oke, nah kita kembali. Jadi cara menguatkan hati kita supaya kita punya hati yang kuat. Yang pertama, jangan lupa berdoa, minta Roh Kudus kuatkan hati saya supaya hati saya tetap teguh, tetap kuat. Yang kedua, isi, penuhi hati kita dengan firman Tuhan, firman iman, firman yang bisa membangkitkan iman, menguatkan hati. Yang ketiga, kalau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pilihlah perkataan Tuhan, pilihlah yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, skip. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, abaikan. Siapapun yang ngomong, kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, jangan didengar, jangan dipercaya. Karena itu akan membuat hati kita goyah, lemah. Oke. Nah, sekarang bagian yang terakhir. Kalau kita punya hati yang kuat, menghasilkan apa dalam hidup kita? Ya, jadi kalau hati kita kuat, maka akan berdampak atau menghasilkan apa dalam hidup kita? Yang pertama, orang yang punya hati yang kuat, dia akan tetap bersemangat sekalipun ada hal-hal yang sulit sedang dihadapi. Kita buka dalam 2 Tawarik pasal 15 di ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 15 di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kalau hati kita kuat, firman Tuhan berkata kita akan punya semangat yang kuat juga, dan patah semangat. Ya, tidak menyerah kepada keadaan, tidak putus asa. Hati yang kuat akan membuat kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Meskipun ada kesulitan, ada situasi yang menekan, ada hal yang membuat kita mungkin merasa berat, tapi kita tetap bersemangat karena kita punya hati yang kuat. Yang kedua, hati yang kuat juga akan membuat kita bertindak hati-hati. Sekali lagi, hati yang kuat juga akan membuat kita bertindak atau membuat keputusan atau melangkah dengan hati-hati. Banyak orang ketika membuat keputusan, mereka terburu-buru membuat keputusan, ceroboh, sembrono, sehingga akhirnya apa? Hancurlah hidupnya. Keputusan yang salah tentu akan berdampak bagi hidup kita. Kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.
Nah kalau sudah terjadi, waduh baru menyesal. Ya bagus, masih bisa bertobat, so. Ya, tapi ada dampak yang harus dialami. Nah lebih baik sebelum membuat keputusan, benar-benar miliki hati yang kuat, supaya kita membuat keputusan dengan hati-hati. Yuk kita lihat ayatnya, Yosua 1 ayat yang ke-7. Ini sebagai ayat yang hampir terakhir ya. Yosua 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi firman Tuhan berkata, kuatkan hati dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Bapak Saudara, orang yang punya hati yang kuat, dia akan mengambil keputusan, dia akan bertindak tidak gegabah, tidak sembarangan, tidak sembrono, tapi hati-hati. Patokannya, standarnya adalah firman Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau mau melangkah, mau membuat keputusan, tidak terburu-buru. Apalagi kalau itu menyangkut hal-hal yang besar, so. Wah, menyangkut hal-hal yang kecil aja kita nggak boleh terburu-buru, apalagi menyangkut hal-hal yang besar. Contoh ini, bagi anak-anak muda, pernikahan. Wah, ini bukan main-main, so. Ada anak-anak muda yang saya lihat menganggap bahwa pernikahan ini hal yang sepele. Tidak apa-apa Pak, kita sudah saling cinta. Karena sudah saling cinta Pak, ya sudahlah, segera kita menikah. Tidak mengerti bahwa pernikahan ini bukan main-main. Mengapa? Karena di dalam kekristenan, sesuai iman Kristen, pernikahan itu mengikat pria dan wanita dalam satu ikatan pernikahan sampai maut memisahkan. Jadi ini bukan hal yang main-main. Kalau pandangan orang di luar sana, tidak apa-apa Pak, dicoba menikah. Kalau tidak cocok, cerai. Ganti lagi cari pasangan yang lain. Tidak apa-apa. Ya sehingga tidak heran ada orang yang nikah cerai, nikah cerai. Loh, gimana nih? Dianggap pernikahan ini sesuatu yang remeh, sesuatu yang ya, padahal ini hal yang penting. Nah, kita berkata Allah membenci perceraian. Sudah tahu arti kata membenci? Membenci itu berarti benar-benar tidak suka. Bukan cuma tidak suka ya, tapi dibenci Allah. Jadi maaf kalau ada umat Tuhan menganggap perceraian itu wajar Pak, biasa. Ya, dengan gampangnya membuat keputusan, saya cerai, kita cerai saja. Wah, dia nggak ngerti ini hal yang menjadi kebencian Tuhan. Nah, membuat keputusan untuk menikah, wah ini tidak main-main. Ya, karena itu setiap kali ada calon pasangan yang mau menikah datang ke saya, Pak, saya mau konseling. Wah, saya pikir konseling apa, so? Ya, tapi ternyata konselingnya iya Pak. Nanti rencananya di bulan ini, di tahun ini kami berdua akan menikah. Wah, saya ngomong sama mereka, lu kalian sudah berdoa, kalian sudah tanya sama Tuhan, kalian sungguh sudah siap, karena pernikahan ini bukan hal main-main loh ya. Apalagi saya lihat usia kalian masih tergolong muda, jangan terburu. Ya, benar-benar didoakan karena pernikahan ini mengikat kalian berdua sampai maut memisahkan. Tak main-main. Nah ini contoh saja ya. Dan juga hal-hal yang lain. Setiap keputusan yang harus kita buat hendaknya dilakukan dengan hati-hati, bertindak dengan hati-hati. Ya, jadi orang yang punya hati yang kuat, yang kedua, dia akan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak gegabah, tapi bertindak dengan hati-hati. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, hati yang kuat membuat kita bisa tetap bersemangat. Yang kedua, hati yang kuat membuat kita bisa bertindak dengan hati-hati. Yang ketiga, hati yang kuat akan membuat kita bisa mengalami
janji Tuhan dalam hidup kita. Ulangan pasal 31 di ayat yang ke-23. Setelah ini silakan pelayan dan Mbak bisa kembali maju ke depan. Ulangan 31 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya. Jadi ini perintah atau perkataan dari Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan. Sekali lagi, ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Jadi Tuhan menepati janjinya. Dan aku akan menyertai engkau. Orang yang hatinya kuat, dikatakan dia akan mengalami janji Tuhan. Musa gagal membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Musa berhasil membawa Israel keluar dari Mesir, tapi Musa gagal membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini satu beban yang berat buat Yosua. Di pundak Yosua, ini seniorku ini ya. Musa ini kan seniornya Yosua, yang panutannya Yosua, tidak bisa bawa Israel ke tanah perjanjian. Dan sekarang aku yang masih junior, apakah aku mampu? Apakah aku bisa? Tuhan ngomong sama Yosua, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Aku menyertai engkau. Aku akan memimpin, menuntun engkau, sehingga engkau akan bisa membawa Israel ke negeri, ke tanah yang kujanjikan. Dengan kata lain, orang yang punya hati yang kuat, dia akan mengalami, dia akan menerima janji Tuhan di dalam hidupnya. Berapa banyak umat Tuhan tidak mengalami janji Tuhan karena dia tidak punya hati yang kuat. Ya, orang yang punya hati yang kuat, dia akan tetap menunggu, menantikan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, namun juga tidak pernah terlalu cepat. Kalau kita manusia berharap pertolongan Tuhan segera dinyatakan, tapi saya mau beritahu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, pas. Ya, nah, orang yang punya hati yang kuat, dia akan menunggu, dia akan menantikan Tuhan, dia akan mengalami janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Mari kita akan sama-sama responi firman Tuhan. Silakan sudah mimbar kembali maju ke depan. Tuhan katakan malam hari ini kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kuatkanlah hatimu. Pujian ini juga kita akan nyanyikan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
setiap hati kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami sesuatu yang membuat hati kami goyah, yang membuat hati kami lemah. Tapi malam hari ini firman Tuhan datang mengingatkan kepada kami sekalian, kuatkanlah hatimu. Dan kami mau membuat keputusan untuk kami boleh memiliki hati yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu kami berdoa, kami minta biarlah kuasa Roh Kudus menguatkan hati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak goyah, kami tidak biarkan hati kami jadi lemah, tapi kami mau bangkit, kami mau mengisi hati kami dengan firman Tuhan, firman iman yang membangkitkan dan menguatkan iman kami, sehingga hati kami jadi kuat di dalam Tuhan. Ketika kami mendengar perkataan orang-orang di sekitar kami, kami cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau perkataan orang itu cocok dengan firman, kami akan ikuti. Tapi kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, kami akan lebih memilih untuk mengikuti, untuk mendengar dan memperhatikan perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan lebih dari perkataan manusia. Karena firman Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dan kalau hati kami kuat di dalam Tuhan, kami tetap memiliki semangat. Meskipun kesukaran, kesulitan sedang terjadi, tapi kami tetap bersemangat di dalam Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan bertindak hati-hati, tidak gegabah, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan kami percaya kami akan bisa meraih, kami akan bisa menggapai janji Tuhan dalam hidup kami terjadi. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan mengingatkan firman kebenaran, hingga setiap kami umat Tuhan boleh sungguh memiliki hati yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-umat Tuhan. Iman rohani mereka diberkati, keluarga rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan, studi diberkati, bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan buat setiap kami umat-umat Tuhan. Kami percaya pula pagar perlindungan proteksi Tuhan ada atas setiap kami umat Tuhan yang mau terus berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan, sehingga kami dilindungi, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka, bahkan kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berkati pula ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap kami umat Tuhan, demikian juga pelayan-pelayan perjamuan kudus, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan meneguhkan iman setiap kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan berkati.